Halo, di video ini kita akan praktek cara flashing HP Vivo Y1s atau Vivo 1929 PD2014. Jadi dengan flashing, HP yang mengalami kerusakan sistem dapat kembali normal. Contoh kerusakan sistem tersebut meliputi bootloop, mentok logo, sering restart atau restart, nggak bisa masuk ke home screen, orange state, bahkan mati total sekalipun ya. Selama penyebab mati totalnya itu adalah kerusakan sistem, maka HP ini bisa dapat diperbaiki kembali dengan proses flashing. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Proses flashing Vivo Y1s ini dapat dilakukan menggunakan tool gratis maupun tool berbayar. Perbedaannya, jika menggunakan tool berbayar, misalnya unlock tool, proses menghubungkan HP ke laptopnya itu sangat mudah, cukup dengan mencolokkan kabel USB. Hal ini berlaku meskipun HP Vivo Y1s tersebut sudah menggunakan firmware terbaru atau yang biasa disebut New Security. Nah, sebaliknya, jika menggunakan tool gratis, misalnya SP Flash Tool, cara menghubungkannya tidak bisa hanya dengan mencolokkan kabel USB aja atau menggunakan kombinasi tombol. Prosesnya harus menggunakan metode test point. Metode kombinasi tombol itu hanya bisa dilakukan jika HP Vivo Y1s ini masih menggunakan firmware lama atau yang belum New Security. Caranya adalah menekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah sambil HP-nya dihubungkan ke laptop begitu. Nah, di sini kita akan melakukan flashing menggunakan tool berbayar yaitu unlock tool. Buat kalian yang ingin tutorial cara flash Vivo Y1s menggunakan tool gratisan, kalian bisa tonton di video kami yang lain. Link video ada di deskripsi ya, cara flash Vivo Y1s dengan SP Flash Tool. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini file yang dibutuhkan udah saya siapkan, silahkan kalian download. Link download ada di deskripsi. Tapi sebelum di-download, antivirus harus off. Jadi matikan dulu antivirus yang ada di laptop. Setelah antivirus mati, baru kalian download semua bahan yang dibutuhkan ini. Kalau sudah, yang pertama di sini ada MTK driver, ini MediaTek driver. Ini kalian ekstrak dan install. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya. Kalau sudah, di sini ada firmware-nya. Ini kita ekstrak ya. Oke, kalau sudah, sekarang di sini unlock tool, kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka ya. Kita pilih lalu kita enter. Memang agak lama dia ya. Oke, sudah terbuka. Oke, kalau ada keterangan begini ya. Ini udah versi terbaru, berarti bisa langsung digunakan. Seumpama ada versi yang lebih baru, dia nggak bisa digunakan, jadi kita harus download versi terbarunya. Tapi nanti link downloadnya tersedia di sini, jadi tinggal kita klik OK begitu aja ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan akun kita, username sama password. Untuk username dan passwordnya kalian bisa sewa dengan harga terjangkau di Shopee ya. Kalau sudah, kita login. Muncul begini, kita pilih yang ini ya.
Tapi kita tunggu sampai begini baru kita pilih. Oke, di sini unlock tool sudah terbuka. Jadi langsung aja kita pilih yang ini ya, MediaTek. Terus di sini kita pilih preloader, out. Pilih yang ini, Vivo V1 Generic. Pilih ini ya. Terus sekarang kita pilih ini. Lalu kita cari folder hasil downloadan firmware yang sudah diekstrak tadi. Ini dia, kita buka terus. Sampai di sini kita pilih yang ini, MT6765 Android Scatter TXT. Kita pilih terus, kita pilih open. Oke, di sini bisa dilihat sudah terbaca semua di sini. Terus di sini langsung aja kita pilih flash. Oke. Di sini saya pilih cancel dulu ya. Saya jelaskan dulu. Jadi untuk kalian yang HP Vivo Y1S-nya dalam keadaan mati total, preloadernya ini biarkan begini. Tapi untuk kalian yang HP Vivo Y1S-nya tidak mati total, yang cuma bootloop dan sebagainya, untuk berjaga-jaga supaya tidak mati total, ini bisa kita hilangkan centangnya. Oke ya, paham ya? Kalau sudah, sekarang di sini kita pilih flash. Tunggu sejenak. Oke, kalau sudah begini, HP dalam keadaan mati, kita hubungkan HP Vivo Y1S ini ke laptop menggunakan kabel data yang bagus, tanpa menekan tombol apapun. Langsung kita hubungkan. Oke, bisa dilihat, terbaca, proses flashing berjalan. Ini lama. Proses flashing ini lama, jadi di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, kalau sudah selesai, HP otomatis langsung restart. Jadi dia nanti langsung masuk ke tampilan awal. Jadi di sini yang di laptop bisa kita tutup aja. Untuk masuk ke tampilan awal ini butuh waktu lumayan lama. Jadi untuk mempersingkat waktu, video kami percepat lagi. Oke, alhamdulillah HP Vivo Y1S ini berhasil masuk ke tampilan awal ya. Di sini proses flashing berjalan lancar tanpa kendala. Jadi ini tinggal kita setting aja supaya HP-nya masuk sampai ke menu. Nah, di sini ada keterangan begini ya. Ada keterangan begini. Di sini juga bisa dilihat ya. Ada keterangan begini. Berarti di sini masih ada sesuatu yang belum beres. Jadi di sini nggak masalah, kita restart aja HP-nya. Tekan tombol on off lama. Terus kita pilih restart. Oke, kita tunggu sejenak ya. Masih ada apa enggak keterangan seperti tadi? Masih ada. Kalau masih ada, kita tunggu aja. Kita pilih ini. Terus kita tunggu aja nanti sampai HP-nya restart dan memperbaiki diri sendiri.
Jadi nanti HP ini restart dan dia akan memperbaiki kerusakan ini dengan caranya sendiri. Oke, kita biarkan dalam posisi tampilan awal seperti ini. Oke, seperti ini dia. HP mati, restart sendiri. Kita lihat di sini. Nah, dia memperbaiki dengan sendirinya. Jadi memperbaiki sesuatu yang belum beres tadi dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun ya, hanya menunggu sampai proses ini selesai. Oke, akhirnya setelah ditunggu lumayan lama, HP Vivo Y1s ini berhasil masuk ke tampilan awal. Dan di sini sudah tidak ada error seperti tadi ya. Jadi di sini tinggal kita setting aja supaya HP ini bisa masuk sampai ke menu. Jadi di sini proses setting tidak perlu saya tampilkan ya, soalnya caranya sama aja. Jadi tinggal kita ikutin aja perintahnya di sini. Seumpama nanti kalian lupa akun Google, kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi, cara atasi Vivo Y1s yang lupa akun Google. Jadi video tersebut sengaja tidak kami jadikan satu supaya video ini nggak terlalu panjang begitu ya. Tapi di sini intinya proses flashing kita sudah berhasil tanpa kendala. Kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.